Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang menghemat energi. Nah, silakan dibuka buku temanya halaman 73 pembelajaran 4 ya. Dibuka buku tema 2-nya halaman 73 pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ya, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti menghemat air, menghemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Ya, saya ulangi, hemat energi artinya adalah menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Oke. Amati poster hemat air di bawah ini. Nah, di halaman 73 itu ada poster tentang hemat air. Nah, di dalam poster hemat air tersebut terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama, yakni memanfaatkan air secara optimal ya. Dalam artian kita menggunakan air itu sesuai kebutuhan ya. Tidak boleh boros juga. Nah, pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Ya, kita harus memastikan keran air itu tertutup rapat setelah digunakan, karena apabila ada aliran air dari keran tersebut walaupun kecil ya, mengalir kecil ya, itu juga berlaku pemborosan. Jadi kita harus memastikan bahwa selepas kita menggunakan keran air atau kita menggunakan air, nah kita harus menutup keran air tersebut dengan rapat ya, sehingga kita bisa memanfaatkan air secara optimal. Kemudian lebih hemat air ya, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak ya. Jangan menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor baru berjumlah 2 atau 3 misalnya ya, itu kan pemborosan ya, pemborosan listrik juga pemborosan air, karena menggunakan mesin cuci itu membutuhkan banyak air juga ya. Kemudian jika cucian banyak, pakai saja 3 ember ya. Ember 1 untuk merendam dan menyabun ya. Jadi biasanya ember yang pertama itu untuk merendam baju, yang mana rendaman baju itu sudah terdapat deterjen ya, tidak hanya Rinso, Daya pun juga bisa, atau Attack dan lain sebagainya ya. Kita menggunakan deterjen, pastikan ya. Kemudian dalam menggunakan deterjen kita tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya saja. Kemudian langkah kedua, ember kedua untuk membersihkan ya, membersihkan baju-baju tersebut dari busa-busanya. Kemudian ember ketiga untuk membilas, supaya memastikan agar baju yang akan kita jemur ini sudah tidak mengandung deterjen lagi. Kemudian mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros ya. Ternyata mandi berendam itu paling boros air, tetapi mandi dengan menggunakan gayung 3 kali lebih boros ya.
Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Nah, pancuran ini dalam artian menggunakan shower ya. Ternyata menggunakan gayung itu malah lebih boros karena kita sekali mengambil pasti satu gayung. Kemudian tidak cukup 2 ember atau 3 ember ya. Tapi kalau menggunakan shower itu alirannya kan kecil-kecil ya. Alirannya kecil-kecil dan merata. Jadi ya air yang dikeluarkan dari keran atau pipa menuju shower itu sedikit. Nah, tidak terlalu banyak. Jadi mandi menggunakan shower ternyata lebih hemat. Kemudian saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur nih ya, pastikan keran air tertutup. Nah, biasanya nih kita sambil gosok gigi, sambil kerannya dibuka ya, menunggu sampai kita selesai. Sementara kita menggosok gigi, keran air dibuka. Itu merupakan perbuatan pemborosan ya. Alangkah lebih baiknya, nah jika kita sudah membuka keran nih di wastafel misalnya, kemudian kita berkumur-kumur sekali, 2 kali, 3 kali misalnya, kemudian menutup kerannya kembali, lalu kita menggosok gigi kita dengan sikat gigi. Nah, kemudian jika dirasa kita sudah cukup menggosok giginya, nah baru kemudian kerannya kita buka lagi ya, untuk mencuci mulut kita ya, karena di mulut kita tadi ada sabun, sisa-sisa dari sikat gigi ya. Mengapa kita harus menutup keran air saat kita menggosok gigi misalnya ya? Karena 1 menit air mengalir ya dari keran itu kurang lebih 9 liter air terbuang. Nah, kan sangat sayang ya. Ini sayang sekali, ini merupakan perbuatan pemborosan. Jadi sebaiknya kita harus menutup keran air jika tidak digunakan. Kemudian yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Nah, biasanya kita mencuci mobil atau mencuci motor itu menggunakan selang ya. Kemudian airnya harus deras gitu supaya kotoran-kotoran dalam sela-sela mobil atau motor itu hilang. Tetapi ternyata itu merupakan pemborosan air ya. Alangkah baiknya kita mencuci mobil dengan menggunakan lap dan ember ya, dengan cara mengguyur mobil 15 menit ya. Nah, mengapa kita mencuci mobil dengan menggunakan lap dan ember? Nah, karena mengguyur mobil selama 15 menit berarti beratus-ratus liter air yang terbuang. Tadi saja yang 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Apalagi mencuci mobil itu tidak cukup dengan 1 menit, 2 menit, 3 menit, tetapi 9 menit bahkan lebih dari itu. Maka artinya mengguyur mobil selama 15 menit berarti beratus-ratus liter air akan terbuang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 74. Tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut ya. Poster hemat air ya. Nah, informasi yang didapatkan adalah menghemat air dapat dilakukan dengan cara mematikan air setelah digunakan ya, mematikan keran air ya setelah digunakan. Kemudian mencuci pakaian dengan mesin cuci itu ketika pakaian kotor telah cukup banyak ya. Jangan 1, 2, 3 pakaian kotor kita menggunakan mesin cuci, itu pemborosan ya. Jadi kita lihat dulu pakaiannya cukup banyak atau tidak ya. Ketika sudah cukup banyak kita boleh mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Kemudian jika kita tidak menggunakan mesin cuci, misalnya kita mencuci pakaian dengan menggunakan tangan ya, kita cukup menggunakan 3 ember. Yang pertama kita
ember pertama itu untuk merendam ya, merendam baju yang dalamnya sudah terisi deterjen biasanya. Kemudian ember yang kedua itu untuk membersihkan ya, membersihkan busa-busa yang ada. Kemudian ember yang ketiga untuk membilas. Kemudian informasi selanjutnya, kita sebaiknya mandi dengan menggunakan shower karena akan lebih hemat penggunaan airnya. Kemudian informasi yang terakhir yakni mencuci mobil dengan menggunakan lap dan ember ya. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ya, pesannya adalah berhematlah dalam menggunakan air ya, atau jangan boros ya. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster ya? Di sana ada kalimat. Kalimatnya harus seperti apa? Kalimatnya harus sederhana. Kemudian selain itu juga jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian gambarnya harus seperti apa? Gambarnya juga harus sederhana, tidak usah muluk-muluk gambarnya. Tetapi kemudian sesuai ya dengan topik yang ingin kita bicarakan. Misalnya kita membicarakan tentang ingin membicarakan tentang air misalnya. Ya, kita akan menggambar ember yang berisikan air misalnya, atau menggambar shower ya, bukan menggambar aliran listrik seperti itu. Kemudian gambarnya harus seperti apa? Menggambarnya harus ya, pesan yang ada di dalam gambar itu harus tersampaikan ya. Misalnya ada keran ya, terus keran air, kemudian air mengalir, kemudian ada tanda silangnya. Itu artinya apa? Ya, kita harus memanfaatkan air secara optimal ya. Kemudian memastikan keran air tertutup misalnya, seperti itu. Itu pesannya tersampaikan kepada pembaca. Kemudian penyajiannya bagaimana? Ya, tentu penyajiannya itu harus menarik agar dibaca oleh pembaca ya, agar yang membaca itu tidak bosan, seperti itu. Baik warnanya, kemudian gambarnya, kemudian ukurannya mungkin, kemudian tulisan-tulisan yang ada di situ itu harus menarik, singkat, padat dan jelas ya, dan juga mudah dipahami. Kemudian kita lanjut ke halaman 76. Nah, kamu dapat mengisi diagram berikut. Di sana ada diagram ya berwarna biru, kolom-kolom berwarna biru. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster kamu poster yang kamu buat lebih fokus ya. Topiknya misalnya hemat energi listrik misalnya, atau hemat energi air. Ya, hemat energi listrik saja ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menghemat energi listrik ya? Poin-poinnya misalnya mematikan lampu saat kita tidur. Nah, itu akan sangat menghemat listrik kita ya. Jadi biaya atau pembayaran listrik kita itu tidak besar ya, karena waktu tidur kita itu cukup lama atau lumayan lama, sekitar 6 sampai 8 jam standarnya. Kemudian jika waktu yang segitu banyak kemudian dan kita tertidur tidak melakukan aktivitas apapun, kemudian lampu menyala, nah itu sangat boros ya. Di samping itu tidak sehat bagi tubuh kita jika kita tidur kemudian lampunya menyala. Kemudian misalnya fokus yang kedua yakni misalnya mematikan TV saat tidak ditonton ya. Mematikan televisi saat tidak ditonton. Ya, ngapain kita menyalakan televisi tapi kita tidak nonton kan? Itu merupakan pemborosan listrik. Kemudian
fokus yang selanjutnya, misalkan mematikan air atau keran air saat tidak digunakan. Kemudian mencabut charger HP saat baterai penuh. Ya, ini biasanya ini Ustazah sering melakukan ini ya. Ya, setelah ini Ustazah akan mengecek terus ya, ketika HP Ustazah baterai HP Ustazah penuh, ya Ustazah langsung mencabut ini chargernya ya, karena itu merupakan pemborosan ya. Tapi itu sering dilakukan dan kita tanpa kita sadari kita melakukan itu. Kemudian fokus selanjutnya misalkan menggunakan lampu hemat energi ya. Bisa juga kita fokus selanjutnya yakni mencabut charger laptop saat baterai penuh. Nah, sekarang buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan bahan dari kalender bekas ya. Kita diminta untuk membuat poster, bisa dari kertas gambar ya, buku gambar, kemudian HVS atau kalender bekas yang lebih kuat. Kemudian bisa kita lihat ke halaman 75. Nah, di sana ada penjelasannya ya. Pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajian pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih salah satu hal yang menurutmu paling menarik. Nah, ini tema-temanya ya. Ada gambar yang beranting-ranting ini. Kemudian kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Bisa menggunakan yang dari transportasi, misalkan hemat energi bahan bakar ya, dari transportasi. Kita bisa berjalan kaki atau gunakanlah sepeda saat berpergian. Kemudian bisa juga menggunakan bis ke sekolah ya, tidak menggunakan motor ya, maksudnya seperti itu. Kemudian tentang sampah ya, kurangi sampah sisa makanan. Kemudian daur ulang sampah, bisa buat pupuk, daur ulang dan sebagainya. Untuk lampu misalkan matikan lampu saat tidak dipakai. Kemudian nanti fotonya ya itu sama seperti tidak sama juga tidak apa-apa. Yang di halaman 75 itu ada contohnya mematikan lampunya. Ya, di sana ada beberapa ini ya, peta pikiran. Bisa kita gunakan salah satunya untuk membuat poster. Jadi adik-adik, setelah ini silakan membuat poster dengan tema yang ada di halaman 75 itu tentang hemat energi. Kemudian posternya, ketentuan posternya nanti akan Ustazah chat di grup ya. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan dalam membuat poster ya. Nanti akan Ustazah share di grup ketentuannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada materi hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan audio ini sampai selesai. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.